Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang alhamdulillah baru masuk ini. Pertama, Bapak ucapkan selamat, kalian sudah masuk di SMP Negeri 3 Aji Barang untuk tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 3 Aji Barang yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya, untuk kalian semuanya. Anak-anakku semuanya, hari ini Bapak akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi yang masih terkait dengan MPLSB, yaitu berupa kegiatan menyenangkan dalam belajar. Kalau bahasa kerennya sih mungkin cara belajar efektif ya. Jadi bagaimana caranya agar bisa belajar dengan mantap, dengan penuh dengan percaya diri, dengan rasa senang dan gembira tentunya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, persiapkan bukunya, persiapkan pulpennya, mulai kita akan menulis apa yang nanti akan Bapak sampaikan, tolong ditulis dari awal hingga akhir, dicermati, diperhatikan, sehingga nanti akan menjadi pemahaman kita bersama, anak-anakku paham, Bapak juga akan mencoba untuk memberikan kesepahaman terhadap kalian semuanya. Ya, sudah muncul materinya apa belum di sana ya? Coba dipersiapkan. Ya, ini sambil Bapak juga sambil mencoba mengamati. Ya. Nah, sudah kelihatan ya? Oke. Ya. Materi kali ini adalah belajar itu asyik. Nah, ini Bapak coba khususkan buat kalian karena di masa pandemi seperti sekarang ini kadang-kadang belajar itu terkadang mengalami kendala. Nah, untuk itu ada kiat-kiat khusus agar belajar itu akan menyenangkan, menarik perhatian, juga membuat kita akan lebih paham dengan beberapa hal. Nah ini, sebelum belajar kita harus tahu dulu materi ini untuk kalian semuanya ya. Kadang kita merasa ketika sebelum belajar itu udah merasa matanya itu berat. Berat sekali kalau membuka buku. Kemudian malas mendengarkan guru. Juga kadang kita suka main game daripada belajar. Dan juga kita merasa suntuk, apalagi masa-masa pandemi COVID seperti sekarang ini, yang entah sampai kapan usainya. Sebagai siswa, kita tentunya harus memiliki sikap dan kebiasaan yang penting dalam belajar, sehingga belajar itu akan menyenangkan. Apa sih belajar yang menyenangkan itu menurut kalian? Yaitu belajar yang tidak membosankan tentunya. Kemudian juga ketika belajar akan menjadikan kita cepat paham. Ini penting sekali. Kemudian tidak memakan banyak waktu. Juga ketika kita belajar menyenangkan, maka hasilnya juga akan maksimal. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa siswa perlu memiliki sikap senang pada saat belajar? Dengan kita senang, maka akan mendapatkan keberhasilan dan kita akan mengarah kepada kesempurnaan. Anak-anak semuanya, langkah penting adalah yang pertama kalian harus terjadwal dalam menyenangkan. Kenapakah harus terjadwal? Karena pada masa pandemi seperti ini, kita sebagai siswa harus pandai-pandai dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau sering dikenal dengan daring. Benar apa tidak coba? Nah, maka dari itu, jika kita saat belajar merasa suntuk dan tidak bersemangat, maka akan menambah buruk keadaan. Kita sudah tidak boleh keluar rumah, belajar pun kita ya di rumah saja sehingga membosankan. Nah, di sini Bapak akan memberikan tips atau trik untuk kalian semuanya
agar belajarnya menjadi menyenangkan. Nah, di sana terdapat slogan, ya, diet enak menyenangkan. Apa itu? Nah, orang yang sedang diet saja dipermudah agar bahagia. Apalagi anak-anakku semuanya adalah Gen Z, ya. Apa itu Gen Z? Nanti coba browsing di internet. Gen Z itu mencoba untuk pembelajaran daring bahagia, ya. Sehingga kita harus bahagia, harus senang, gitu ya. Nah, kita sering mengenal di beberapa media, baik elektronik, apalagi sekarang zamannya YouTube, ya. Mari kita coba, ya. Mari kita coba. Mari kita coba. Dengan cara apa? Belajar online yang bahagia. Anak-anakku, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam belajar menyenangkan? Nah, nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perhatikan dirimu terlebih dahulu. Bagaimana emosi kalian? Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian juga kita mengenal ada emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Maka emosi positiflah yang harus kita kembangkan, kita perhatikan, kita upayakan. Nah, dari emosi positif ini maka akan memunculkan kekuatan otak yang dinamis. Saat kekuatan otaknya sudah dinamis, maka memerlukan akan menjadikan sebuah keberhasilan yang progresif. Ini penting sekali. Keberhasilan progresif memunculkan kehormatan diri. Nah, ini merupakan sebuah rangkaian. Kalau anak-anakku semuanya melihat di sana, anak-anak supaya memperhatikan emosi kalian, ya, ini perputaran ini, seperti rangkaian makanan. Anak-anak semuanya, kita juga harus punya slogan. Ya. Apa sih slogan kita hari ini? Slogannya adalah apa coba? O, B, I, dan M. Oh, belajar itu menyenangkan. Nah, itu seperti itu, ya. Itu slogan kita. Ternyata belajar itu sangat menyenangkan sekali. Oke, anak-anak semuanya, sudah ditulis semuanya, ya. Kecepatan apa enggak nih, Bapak? Enggak lah, ya, karena waktunya juga Bapak hanya 30 menit. Oke. Kemudian, berikutnya adalah perhatikan dirimu. Temukan gaya belajarmu, style. Karena belajar itu macam-macam. Satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Ya. Pertama, apakah kamu tipe cara belajar yang suka nyoret-nyoret? Nah, ini bisa pas pada saat kamu telepon, kamu mungkin sambil orat-aret gitu. Atau kamu sering berbicara dengan cepat, ngomong cepat. Nah, itu juga ada tipe seperti itu. Kemudian, apakah kamu tipe yang lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasan? Pak Guru nyerocos, kamu malas-malasan, apa tipe seperti itu? Nah, kalau memang ada 1, 2, 3, 4 hal ini, 3 hal ini muncul, berarti kalian termasuk tipe belajar dengan cara visual, ya. Jadi style gaya belajar kamu visual. Yang kedua, ada cara gaya belajar yang ciri-cirinya seperti ini. Pertama, apakah kamu suka berbicara sendiri, ngomong terocos sendiri, ya. Kemudian apakah kamu menyukai ceramah, seminar daripada membaca buku? Ada orang cerita, ada orang ceramah, kita sering dengarkan. Suka enggak? Atau mungkin lebih suka berbicara daripada menulis. Kayak Pak Guru nih, ngomong terus. Nah, kalau seperti itu, maka style gaya belajar kamu adalah model auditorial, ya. Sudah 2 nih, udah tak kasih 2. Satu lagi, cara belajar berikutnya adalah, misalnya kamu lebih baik berpikir ketika kamu bergerak atau berjalan. Ya. Atau kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara. Ini kayak Pak Guru tadi sering ngomong, sering dengan bahasa tubuh. Atau kamu juga merasa sulit untuk duduk diam susah, gerak terus. Nah, itu masuk dalam style gaya belajar yang bersifat kinestetik, kinerja, lebih banyak bergerak. Nah, kemudian juga ketika belajar, kalian harus memperhatikan lingkungan di sekitar kamu, ya. Jadi ada 2 kejadian nanti, ketika sulit konsen atau mungkin dapat konsen. Nah, kita bisa mungkin dengan menggunakan musik sebagai piranti, ya, seperti
dengerin lagunya Blackpink ya misalnya nih. Misalnya seperti apa nih Blackpink. Kedengeran nggak Blackpinknya nih? Kedengeran? Kedengeran ya? Iya. Itu salah satu lagunya Blackpink yang mungkin juga bisa membuat kita akan menjadi nyaman. Ketika kita tanpa musik, denyut tadi dan tekanan darah akan meningkat ya. Demikian halnya dengan gelombang otak kita makin cepat. Ketika seperti itu bagaimana yang terjadi? Otot-otot menegang. Ketika sudah seperti ini maka sulit sekali untuk konsen. Tapi dengan mungkin mendengarkan musik atau mungkin yang muslim mendengarkan Al-Quran, maka denyut nadi akan semakin menurun, tenang, kemudian gelombang otak pun akan melambat. Demikian dengan otot-otot akan menjadi rileks, menjadi nyaman sekali. Dan kita akan senang untuk belajar. Kemudian teknik apa saja sih yang bisa digunakan? Nah ini bisa kita pelajari. Yang pertama adalah mencatat bebas. Kita nyatat aja macam-macam, ya. Catat ini, catat itu. Kemudian peta pikiran, kita punya pola, punya peta tersendiri. Itu teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk membuat kesan. Jadi dalam otak kita udah ada petanya. Oh ini dan sebagainya. Sehingga otak kita itu akan sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk dan suara. So, teknik peta pikiran tentunya sangat efektif karena kita tidak hanya sebatas menghafal, tapi akan menjadi terekam dalam otak kita. Ini penting juga tekniknya. Nah, semuanya lebih jauh mengenai contoh peta pikiran, anak-anak bisa melihat di sana ya. Ada pra belajar, sebelum belajar kita harus punya motivasi, gaya belajar, kemudian juga bisa dengan senam otak. Kemudian melalui visual kita bisa auditorial atau bisa kinestetik dari 3 gaya style tadi, kemudian akan mengarah kepada beberapa hal tadi ya, teknik memori, kemudian senam otak dan sebagainya, pra belajar, pasca belajar sampai dengan proses dan pasca ini. Ini saling keterkaitan ya. Kemudian anak-anak semuanya, apalagi sih yang perlu diperhatikan? Pertama tadi sudah di awal sudah jelaskan, senam otak bisa, cari sumber belajar lain boleh, baca buku-buku yang menunjang boleh, lihat-lihat di majalah oke, koran bisa. Sekarang kalau pergi ke perpustakaan mungkin tidak mungkin kan ya, karena kita masih posisi PJJ daring, sehingga anak-anak bisa lewat media, bisa lewat YouTube atau Google, kita bisa lihat e-book dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi biasanya nih sangat membantu sekali anak-anak kalau bisa punya wifi di rumah ya, agar lebih nyaman lagi kita bisa ber-PJJ. Kalian mendengarkan Bapak ngomong bisa dengan rebahan, dengan duduk, dengan berdiri, dengan apapun di rumah masing-masing nyaman ya. Itu. Kalau sudah nyaman berarti tentunya akan menyenangkan. Kemudian kita juga perlu mengatur jadwal belajar menyenangkan ya. Pedoman perhatikan waktumu. Bagaimana kamu menghabiskan waktu ya? Habiskan waktu itu bagaimana, dengan baik, dengan benar, atau asal-asalan, itu juga penting kita perhatikan. Kemudian kapan kamu habiskan waktumu, dengan kapan kamu dapat belajar dengan baik. Nah ini kata-kata penting juga untuk kita semuanya agar dalam pembelajaran itu menyenangkan ya. Jadi waktunya harus terjadwal. Kemudian juga direncanakan jadwal belajar yang menyenangkan. Sehingga tidak hanya waktu, tapi jadwal juga harus penting juga, supaya kita akan merasa enjoy, menarik. Waktu tidur diperhatikan, makannya juga diperhatikan, hiburan, hanya ada waktu-waktunya, jangan asal ya. Waktunya tidur malah begadang, waktunya begadang malah tidur, waktunya makan malah nyari hiburan kemana-mana dan sebagainya, nggak boleh. Apalagi masa pandemi sekarang ini, anak-anak harus stay di rumah, tetap sehat, tetap semangat, gitu ya. Kemudian juga prioritaskan tugas-tugas. Ini masalah yang sering dialami siswa adalah ketika tugas itu menumpuk, apalagi PJJ dan seperti ini, mapel A ngasih tugas, mapel B ngasih tugas, kemudian yang lainnya banyak sekali, akhirnya ngumpul, tugasnya numpuk, kalian akhirnya tidak tercover semua tugas, maka nilainya pun akan rendah. Nah ini perlu ada prioritas tugas, mana dulu yang harus dikerjakan, yang mudah dulu kah atau yang sulit kah, dan sebagainya. Kemudian ada luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Ini juga penting, diluangkan waktu untuk diskusi dengan teman.
Lewat apa? Bisa lewat Zoom meeting, bisa lewat WA atau mungkin sebagainya lah yang bisa memungkinkan. Kemudian juga kalian harus semangat ya, semangat, happy, bahagia, sehingga kita mulai belajarnya dengan enak, dengan enjoy. Kemudian anak-anakku juga harus bisa mungkin ya bisa mengajak hewan kesayangan seperti tadi ya, Bapak ada hewan kesayangan namanya si Lovit, si Casper, yaitu si kucing yang cantik ya. Ikut nge-zoom juga ya. Kemudian rencanakan jadwal belajar yang menyenangkan. Direncanakan, diimbangi dengan waktu main ya, sehingga tidak seperti waktu kanak-kanak dulu main aja nggak pernah belajar. Jangan, tapi harus seimbang. Kemudian pilih tempat yang nyaman untuk belajar. Mungkin di rumah sisi mana, atau di kamar, atau di halaman, atau di belakang. Kalau mungkin pagi jam 10 kita sambil berjemur, sambil belajar, bisa nggak? Bisa sekali. Atau mungkin juga tempat yang nyaman ini akan menjadikan kalian akan memiliki deadline yang sempurna ya. Oh ini pelajaran matematik besok harus selesai, kerjakan sekarang. Besok seni budaya harus selesai, maka sekarang harus dikerjakan pelajaran seni budaya, membuat tugas, apa poster, atau mungkin gambar hias, gambar bentuk, dan sebagainya. Kerjakan, itu harus. Sehingga besok ketika deadline-nya sudah muncul, sudah langsung tinggal dikumpulin aja. Kemudian juga jangan lupa pula review bahan pelajaran mingguan. Bisa dengan teman ini karena kita kasih PJJ ya, bisa daring lah, bisa Zoom dan sebagainya. Kemudian cobalah bersahabat dengan mata pelajaran yang tidak kamu suka. Nah, pasti kalian di antara anak-anakku semua ini ada beberapa mapel atau satu mapel yang aduh males banget sih pelajaran ini. Maka tanamkan pada diri kamu, wah, aku harus menjadi teman dia, aku harus senang ketika ada pelajaran ini. Dengan cara apa? Mungkin ketika bersama gurunya kita bertanya, ketika bersama teman kita bertanya ya, karena seperti ini Zoom meeting dan sebagainya, bisa tanyakan sehingga nanti akan ada rasa ketertarikan, ada rasa ingin tahu dan sebagainya. Itu seperti itu ya, bersahabatlah dengan pelajaran kamu. Kemudian anak-anakku semuanya, kita juga harus membuat rencana belajar yang menyenangkan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya, biar kamu akan mencoba untuk merencanakan pelajaran yang menyenangkan. Pertama, apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Kemudian, kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Ini juga penting. Kemudian lagi, apa kamu tahu teknik mencatat yang baik, nyatat yang benar, bagaimana yang cepat, yang praktis? Kemudian juga, apakah kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Butuh waktu banyak atau sedikit, itu berbeda-beda. Kemudian, apakah kamu membaca buku sumber lain selain buku pelajaran, selain matematika, selain seni budaya, selain agama, selain PPKN? Ada lagi nggak yang lain? Atau apakah kebiasaan belajar kamu dapat membantumu sukses? Itu pasti, insya Allah. Mantap. Kemudian, kita juga harus membuat rencana belajar yang efektif. Apa yang kamu lakukan sekarang? Nah, pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas? Atau kamu bertanya jika tidak mengerti? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan awal. Apakah kamu melakukan evaluasi? Nah, ini juga penting juga menjadi bahan untuk rencana pembelajaran ya. Anak-anakku semuanya, kemudian juga bisa mendiskusikan. Nah, ini. Kamu suka berdiskusi apa enggak? Nah, ini juga merupakan hal-hal yang bisa direncanakan ketika kita membuat sebuah rencana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kemudian mempercepat atau memperlambat dan sebagainya, termasuk mengandalkan satu sumber saja apa tidak. Nah, itu juga merupakan bagian dari membuat rencana belajar yang efektif, efisien, serta menyenangkan. Nah, sekarang ditulis, ini penting, sambil mengingatkan memori kalian ya. Setelah Pak Guru sudah menyampaikan beberapa hal tadi dari awal sampai dengan yang terakhir tadi, coba tulis apa pendapatmu tentang belajar yang menyenangkan? Sudah ditulis apa belum? Sudah? Ya, sekali lagi, apa pendapatmu tentang belajar menyenangkan? Kemudian yang kedua, bagaimana tips belajar menyenangkan menurut diri kamu sendiri? Bagaimana tipsnya?
ya menurut kamu? Tulis dua hal tadi, silakan ditulis di buku tulis, kemudian kamu foto boleh atau mungkin via website sekolah juga boleh atau mungkin lewat grup kelas juga nggak apa-apa. Kirimkan jawaban dua pertanyaan tadi, jawabannya dikirim melalui web atau mungkin melalui grup WA, ya. Siap ya? Oke. Ya, itu saja. Kesimpulannya hari ini adalah belajar menyenangkan itu tak banyak rules atau aturannya. Jadi simpel saja sebenarnya. Hanya saja, walaupun menyenangkan, kita juga perlu mengimbanginya dengan belajar yang efektif, efisien. Ya, itu kesimpulannya. Sehingga belajar kita yang menyenangkan itu tergantung kita sendiri sebenarnya. Aturannya enggak yang baku-baku banget. Kita bagaimana belajar kita yang menyenangkan itu terserah kita sendiri, urusan kita sendiri. Demikian untuk pertemuan kali ini. Anak-anakku sudah mempelajari belajar yang menyenangkan, belajar yang efektif dan efisien. Terima kasih atas semuanya. Arigatou gozaimasu. Dan sampai ketemu lagi di kegiatan mendatang, tentunya di pembelajaran sekolah yang sudah diprogramkan oleh SMP Negeri 3 Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.